Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ibadah dan bersekutu dapat membentuk kita menjadi dewasa rohani. Salah satu kesulitan bagi orang Kristen untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani adalah bila hidup sendiri karena menjauhkan diri dari persekutuan tubuh Kristus yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 ayat yang terkenal ini saudara berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melalui ibadah dan persekutuan orang-orang percaya, saudara, bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, sehingga saudaraku kita bertumbuh menjadi dewasa rohani bersama-sama pastinya. Nah saudaraku, setelah kurang lebih 2 tahun ya, kita tidak bersekutu dalam ibadah minggu dan persekutuan secara onsite saudaraku karena COVID-19, banyak orang menjadi terbiasa saudaraku. Kita harus waspada. Banyak orang menjadi terbiasa menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah. Oh saudaraku, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita saudaraku. Ibadah minggu, persekutuan doa saudaraku, sekolah minggu, pertemuan PA, pemahaman Alkitab dan sebagainya. Bila kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan-persekutuan kita saudaraku, kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal, secara dewasa yang maksimal saudara. Dalam Efesus 4 ayat 3-6 berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudaraku, Roh Kudus berperan menyatukan anggota tubuh Kristus, anggota persekutuan. Masing-masing saudara anggota tubuh Kristus atau anggota persekutuan pun harus berperan aktif saudaraku dan menemukan kesatuan kelompoknya supaya dapat bertumbuh bersama-sama menjadi dewasa rohani. Satu Tuhan, kita sudah dipanggil untuk itu. Satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua, Allah yang di atas semua saudaraku dan di dalam semua. Nah saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 4 langkah yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja, supaya kita bertumbuh bersama-sama menjadi dewasa rohani. Yang pertama, saudaraku, tubuh Kristus bertumbuh secara rohani dalam ibadah dan persekutuan, saudara, membutuhkan kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 berkata, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Setiap kerendahan hati harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Banyak gereja dan persekutuan menjadi bubar saudaraku ya, karena tidak ada kerendahan hati dari masing-masing anggotanya. Masing-masing mau menonjolkan diri, masing-masing mau menang sendiri. Salah satu tanda orang yang rendah hati adalah mau mengakui kelemahannya sendiri dan mau mengakui kelebihan orang lain saudara, dengan semestinya. Dan yang kedua, tubuh Kristus bertumbuh secara rohani dalam ibadah dan persekutuan, saudara, membutuhkan etika kesopanan.
Roma 13 ayat 12 dan 13 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora kemabukan dan kemabukan, janganlah dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, jangan saudaraku. Nah, dalam ibadah dan persekutuan saudara, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan, dengan baik saudara. Dalam tutur kata, baik dalam tingkah laku, dalam menanggapi perbedaan-perbedaan pendapat, ketika memperlakukan orang lain, dalam pelayanan. Semua harus dilakukan dengan sopan santun. Dalam ibadah, dalam persekutuan, kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kegelapan, pesta pora, kemabukan yang tidak sopan, percabulan, hawa nafsu. Dan juga kita harus menjauhkan diri dari perselisihan dan iri hati. Itu akan menghancurkan, saudara. Kita harus hidup sopan santun, saudara, supaya persekutuan kita kuat dan kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan yang ketiga saudara, tubuh Kristus bertumbuh secara rohani dalam ibadah dan persekutuan. Jangan ada kemunafikan dan kebohongan. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta, kebohongan saudara, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi kejujuran dalam berkata-kata dan bersikap di dalam memberikan alasan dan jujur terhadap apa yang dirasakan sangatlah penting untuk dikembangkan dalam ibadah dan persekutuan kita. Kita harus membuang segala kebohongan, dusta, saudara. Kita harus belajar berkata benar seorang dengan yang lain. Nasihat dan didikan dan teguran yang diberikan harus juga berdasarkan kasih dan kejujuran, supaya ibadah dan persekutuan kita bertumbuh menjadi dewasa rohani. Dan yang keempat saudaraku, tubuh Kristus bertumbuh secara rohani dalam ibadah dan persekutuan membutuhkan orang-orang yang dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, mempunyai akuntabilitas yang baik saudara. Nah, keterbukaan dalam ibadah dan persekutuan yang membangun hanya akan terjadi saudara jika semua anggota berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan masalah mereka. Kita semua harus belajar menjadi pelayan-pelayan Kristus yang dapat dipercayai, punya akuntabilitas yang baik. Kita harus menjadi hamba-hamba Kristus yang bisa menahan diri kita, menahan mulut kita untuk jangan menyebarkan gosip, menyebarkan hoax yang tidak berguna, saudaraku, mengeluarkan gosip-gosip yang bisa menghancurkan persekutuan. Jadi inilah 4 langkah apa yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus supaya kita bisa bertumbuh saudara, bersama-sama menjadi dewasa rohani dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, dalam sekolah minggu kita, dalam pelayanan kita dan sebagainya. Yang pertama saudara, harus ada kerendahan hati. Yang kedua, harus ada etika kesopanan. Yang ketiga, jangan ada kemunafikan dan kebohongan. Yang keempat, kita menjadi hamba-hamba Kristus, orang-orang Kristen yang dapat dipercayai. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat saudara melakukan ibadah dan persekutuan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh Tuhan melalui persekutuan, melalui ibadah kami dengan saudara-saudara seiman, melalui sekolah minggu, melalui PA, pemahaman Alkitab, melalui persekutuan-persekutuan kami.
untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami, tetapi kami akan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.